Semangat pagi, salam sehat untuk kita semua. Puji syukur kepada Tuhan yang kembali mempersekutukan kita melalui saat teduh pagi ini dengan rehat edisi 16 Juli 2020. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita, bahkan hidup kita, untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita mohon tuntunan Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk pimpinan-Mu dan penyertaan-Mu dalam hidup dan kehidupan kami. Kami boleh ada seperti saat ini semua karena kasih dan pemeliharaan-Mu. Kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan menjadi pedoman dan suluh kami dalam mengarungi hidup dan kehidupan anugerah Tuhan. Kami percaya kuasa Roh Kudus yang akan menolong kami semua. Ya Tuhan, ampuni dosa dan keterbatasan kami. Lalu berfirmanlah di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Firman Tuhan pagi ini dari Yesaya 44 ayat 1 sampai ayatnya yang kelima. Demikian firman Tuhan. Tuhan satu-satunya Allah. Tetapi sekarang, dengarlah hai Yakub hambaku, dan hai Israel yang telah kupilih. Beginilah firman Tuhan yang menjadikan engkau, yang membentuk engkau sejak dari kandungan, dan yang menolong engkau. Janganlah takut, hai hambaku Yakub, dan hai Yesyurun yang telah kupilih. Sebab aku akan mencurahkan air ke atas tanah yang haus, dan hujan lebat ke atas tempat yang kering. Aku akan mencurahkan rohku ke atas keturunanmu, dan berkatku ke atas anak cucumu. Mereka akan tumbuh seperti rumput di tengah-tengah air, seperti pohon-pohon gandarusa di tempat sungai. Yang satu akan berkata, aku kepunyaan Tuhan. Yang lain akan menyebut dirinya dengan nama Yakub. Dan yang ketiga akan menuliskan pada tangannya kepunyaan Tuhan, dan akan menggelari dirinya dengan nama Israel. Amin. Kesetiaan Tuhan. Kamasokananna puang matua. Jemaat yang dikasihi Tuhan. Adalah hal yang tidak lazim terjadi dalam pemandangan sehari-hari, bahwa seseorang yang sering melakukan kesalahan, namun tetap saja ia dikasihani orang yang selalu disakitinya. Namun hal semacam itu dapat terlihat dalam hubungan beberapa orang tua dengan anak. Seburuk apapun perbuatan anak, ia tetaplah anaknya, darah daging dari ayah dan ibunya. Sehingga bagaimanapun juga tak dapat diingkarinya, sekalipun anaknya melakukan kesalahan yang besar. Saudara-saudara, Tuhan mengingatkan umatnya bahwa dialah yang membentuk mereka dan akan menolong mereka. Namun hal yang mengherankan adalah bahwa Tuhan mengukuhkan ulang panggilan Israel yang tak kenal syukur itu selaku hamba yang telah dipilihnya dengan rasa kasih sayang dan menjanjikan hal-hal yang lebih besar pada masa mendatang. Saat tercurahnya roh, ayat 3 bacaan kita adalah suatu kilasan tentang perjanjian yang baru dan pengakuan-pengakuan kesetiaan. Dalam ayat 5 adalah suatu hal yang luar biasa dari pertobatan orang yang bukan Yahudi. Keturunan Israel yang baru ini akan menandai mengalirnya air hayat ilahi, seperti pohon-pohon gandarusa menandai aliran dari sebuah sungai. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Tuhan itu setia. Dia tahu kebutuhan kita, dan Dia akan memenuhinya serta akan menepati setiap janjinya. Sejak dari kandungan Dia sudah membentuk kita dan telah merancang masa depan kita penuh harapan.
Maka untuk menjalani rancangan itu dibutuhkan kesetiaan, bertekun pada firman-Nya yang adalah pedoman menjalani hidup dalam rancangan damai sejahtera Tuhan. Karena itu saudara-saudara, tetaplah setia pada Tuhan, karena Dia selalu ada dalam ketidaksetiaan kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang tetap setia mengasihani kami, Bapa yang kami sapa Bapa di dalam Yesus Kristus, kami bersyukur penyertaan-Mu di pagi yang indah ini. Tuhan memperkenankan kami untuk bersaat teduh, membaca, mendengar, dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kiranya melalui tuntunan kuasa Roh Kudus, kami dimampukan untuk mewujudkan firman Tuhan ini, untuk tetap setia kepada Tuhan dalam hidup dan kehidupan kami. Ya Bapa yang Maha Kasih, arahkan kami dan tuntun kami dalam menjalani kehidupan pagi ini. Biarlah kami boleh memaknai hari ini seturut dengan kehendak Tuhan sendiri. Dari dalamnya berkat-berkat Tuhan kami nikmati dan kami kecap dan kami memuliakan nama Tuhan. Kami berdoa Tuhan, membawa pekerjaan kami, usaha-usaha kami, rencana-rencana kami dan pelayanan-pelayanan kami. Tuhan yang akan memberkati, Tuhan yang akan campur tangan di dalamnya, sehingga semuanya berjalan seturut dengan kehendak Tuhan sendiri. Rumah tangga kami pasrahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Hadirlah sebagai nahkoda yang akan mengemudikan bahtera rumah tangga kami. Berkati anak-anak cucu-cucu kami dalam perjuangan-perjuangan kehidupan mereka. Baik mereka yang sudah mulai sekolah, pun yang masih menikmati masa liburan. Tuntun mereka, arahkan mereka Tuhan, sehingga mereka semua boleh melakukan tugas, tanggung jawab, dan kegiatan-kegiatan mereka, dan mereka tetap selamat sentosa. Orang tua kami, saudara-saudara kami, kekasih-kekasih kami pasrahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya Tuhan akan memberkati jemaat-Mu, jemaat Efrata, majelis gerejamu, pengurus organisasi intragerejawi, pemuda-pemudimu. Tuhan sendiri yang akan memberkati dalam setiap kegiatan, aktivitas, pelayanan, dan pekerjaan mereka, dimanapun mereka berada. Tuhan yang akan menjaga dan melindungi mereka. Kami serahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan akan jemaat Tuhan yang bergumul Tuhan karena sakit penyakit. Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan. Yang lalai Tuhan ingatkan, yang berduka Tuhan hiburkan, yang bersuka cita karena berbagai hal, sempurnakan sukacita dan kebahagiaan mereka. Para janda, duda, anak yatim, dan piatu orang tua dalam usia lanjut, tilik mereka satu persatu Tuhan, dan ajar kami untuk saling mendoakan satu dengan yang lain. Kami berdoa Tuhan buat saudara-saudara kami yang ada di Luwu Utara, yang mengalami musibah banjir. Tuhan, kuatkan dan kokohkan mereka, hiburkan mereka Tuhan. Biarlah ya Allah, di dalam peristiwa ini mereka senantiasa bersandar hanya kepada Tuhan dan yakin akan pertolongan Tuhan. Bapa yang Maha Kasih dalam kerajaan surga, kami berdoa menyerahkan pemerintah kami berkati, bangsa dan negara kami berkati Tuhan, sehingga aman dan tentram. Di dalamnya kami tetap memuji memuliakan nama Tuhan. Pergumulan yang tengah kami hadapi Tuhan selaku bangsa Indonesia, pandemi COVID-19, kami pasrahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami percaya Engkau mampu mengatasi pandemi ini. Kiranya kami boleh dipelihara dan dituntun. Sertai kami Tuhan dalam menjalani masa new normal, sehingga kami boleh jalani di dalam pengasihan Tuhan sendiri. Ini harapan kami Tuhan, ini doa kami sampaikan kepadamu di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Selamat pagi, selamat berkarya, berjuang dan bekerja hari ini. Salam sehat bagi kita semua. Tuhan berkati. Solideo Gloria.